Ya dari situ akhirnya kita, apalagi di situ dokter bilang 80% tangan dokter, 20% tangan Tuhan. Di indung telur sebelah kanan itu ada kista, Kak. Yang saya lakukan ini putus asa atau pasrah sih? Apa suamiku tak suruh nikah lagi aja ya? Saya ambil lagi yang saya buang. Saya lihat garis 2 ternyata, Kak. Ya siapa tahu mungkin salah satu nggak ada yang selamat gitu. Halo, perkenalkan nama saya Weni. Saya untuk saat ini sebagai ibu rumah tangga. Dulunya saya pernah bekerja di sebuah organisasi namanya Pradit, tapi sekarang masih fokus sebagai ibu rumah tangga. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami sebagai manusia yang berada di titik pasrah ataupun putus asa. Tentang saya dulu mantan pejuang garis 2, Kak. Berawal dari 2019 kita menikah. Dulu itu saya berpikir bahwa untuk mempunyai anak mudah, Kak. Jadi menikah, terus hamil, punya anak, selesai, hidup bahagia. Ternyata jalan hidup saya tidak seperti itu, gitu. Apalagi didorong sama keinginan mertua yang bertambahnya umur, bertambahnya usia, beliau itu menginginkan seorang cucu. Sedangkan kita anak, apalagi suami, anak pertama yang diharapkan segera bisa mempunyai anak, ternyata kita belum memberikan seorang cucu. Jadi kita itu mencoba untuk ke dokter spesialis atau OBGYN di Kota Malang. Beliau ini dokter senior, Kak. Ke dokter situ kita berharapnya itu setelah kontrol langsung hamil. Lagi-lagi kita berpikirnya langsung kontrol dan hamil gitu. Ternyata perjalanan kita itu sangat amat panjang. Dari kontrol pertama, kontrol kedua, dokter mengatakan bahwa nggak ada apa-apa, everything is okay gitu. Semuanya itu kita lalui berbulan-bulan. Dokter juga bilang nggak apa-apa kok, ini nggak apa-apa. Dari segi suami juga nggak ada masalah, kamu juga istri juga nggak ada masalah gitu. Terus di bulan keberapa ya? Saya lupa. Itu kata dokter gini, apa kita coba pemeriksaan transvagina ya, gitu. Pemeriksaan transvagina ternyata di indung telur sebelah kanan itu ada kista, Kak. Indung telurnya pas, yang sebelah kanan itu ada kista. Otomatis saya itu kan, Kak, apa khawatir. Apakah ini ya penyebab saya nggak hamil-hamil gitu. Terus dokternya bilang, enggak kok, ini masalah sepele. Kita fokus untuk promilmu, kita coba tes saluran tubannya, apakah ada penyumbatan atau tidak. Gitu. Dilakukan 2 kali operasi. Operasi pertama gagal, ternyata memang ada penyumbatan. Terus disuruh lagi operasi yang kedua. Dokter menyatakan bahwa sudah 99% ini tidak ada sumbatan. Semuanya normal. Lalu setelah itu kita kontrol lagi, dokter memberikan vitamin seperti awal-awal lagi, ya kita nggak ada kehamilan, Kak. Step by step dokter mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk berhubungan suami istri di hari ke-10 setelah mens. Jadi hari pertama mens itu, nah kita itu hari yang ke-10-nya. Hari ke-10, 12, 14, karena dokter melarang untuk melakukan hubungan badan setiap hari untuk menjaga kualitas spermanya. Kita menjalankan anjuran dokter, ternyata nihil. Setelah itu
kita di tahap pemeriksaan dokter. Dokter bilang semuanya nggak apa-apa, tapi kok belum hamil juga. Apa mau coba bayi tabung? Gitu. Kita berdua, suami istri, kaget Kak. Bayi tabung, uang yang nggak sedikit yang dikeluarkan bayi tabung. Apalagi di situ dokter bilang 80% tangan dokter, 20% tangan Tuhan. Kita takutnya 20%-nya tangan Tuhan ini tadi. Tangan Tuhan bisa iya, bisa tidak. Meskipun untuk beberapa orang yang bayi tabung itu sebuah ikhtiar yang bolehlah dicoba. Tapi untuk kita berat, Kak. Apalagi nominal yang nggak sedikit ya, bayi tabung itu dengan presentase 80-20. Jadi kita nggak dulu lah, nggak dulu bayi tabung, kita coba alternatif lain. Coba alternatif lain sampai makan kurma muda, kita katanya itu minum bisa melancarkan, ternyata itu tidak pengaruh buat saya. Terus di tahun pernikahan sudah 3 tahun, itu kita mencoba untuk gimana ya, ada di fase itu kita sudah, ya sudahlah, ayo kalau kita mau program lagi, ayo, kalau enggak ya ditunggu aja sampai hamil gitu. Di satu momen kita bertemu sama teman saya. Teman saya ini bisa dikatakan Gus yang lebih banyak ilmu agamanya daripada saya dan suami. Lalu kami ini bertanya kepada beliau, Mas, non sewu, kita ini sudah 3 tahun belum mempunyai momongan. Kalau dari jenengan, ada nggak doa yang bisa untuk kita panjatkan atau kita amalkan untuk segera mempunyai momongan? Lalu beliau bilang gini, saya itu pernah ngasih amalan doa ke dua pasangan suami istri teman saya. Yang pertama di usia pernikahan 8 tahun, yang kedua di usia pernikahan 12 tahun. Dan setelah mereka punya anak, apa yang terjadi? Mereka ternyata malah bercerai. Dikarenakan itu yang pasangan pertama karena sama-sama anak tunggal, jadi cucunya ini buat rebutan antara keluarga satu dan keluarga satunya. Lalu yang pasangan kedua itu karena ini adalah anak pertama, jadi mungkin antara pihak suami dan istri ini sama-sama memiliki gaya parenting yang menurut mereka, oh gaya parentingku yang bagus, gaya parentingku yang bagus juga gitu. Jadi akhirnya mereka nggak sejalan tentang parenting dan mereka berpisah juga. Nah dari situ teman saya ini tidak mau lagi memberikan amalan tersebut kepada orang lain. Takutnya dengan adanya amalan itu dia juga terkena imbas dosa atas bercerainya keluarga-keluarga tersebut. Terus teman saya bilang gini, dulu istri saya setelah menikah itu saya tanya gini, kalau misal kita setelah menikah belum dikasih omongan gimana? Istrinya menjawab, nggak apa-apa lah, kita serahkan semuanya sama Allah, kita percayakan semuanya sama Allah. Kita berdoa aja supaya apa yang memang Allah kehendaki ya biar dikehendaki gitu. Jadi istri saya tuh pasrah, beliau bilang gitu. Nah setelah beliau bilang pasrah itu, saya jadi berpikir, pasrah itu yang seperti apa sih mas? Gitu. Selama ini setelah saya sholat, setelah berdoa gitu, saya
ada kata-kata itu, ya Allah, saya ini minta anak gitu. Segerakanlah kita itu diberikan momongan. Saya nggak tahu itu namanya putus asa atau pasrah. Saya itu masih meraba-raba, Mas. Yang saya lakukan ini putus asa atau pasrah sih? Karena yang saya rasakan itu sudah di titik hopeless. Nggak tahu harus gimana lagi, jalan apa yang harus saya tempuh lagi gitu. Ke dokter sudah, herbal sudah, tapi ya sampai sekarang kok belum punya momongan gitu loh. Terus setelah itu beliau juga bilang, nggak bisa diartikan yang mana pasrah dan putus asa itu yang mana, karena eh, bedanya tuh tipis sekali. Pasrah itu memang kalau diverbalkan itu apa yang sudah kita lakukan itu terserah apa hasilnya sama Allah. Kalau pas putus asa itu kan kita itu di titik yang ya sudahlah, mau gimana, nggak ada harapan lagi gitu loh. Nah, dari situ saya tuh bingung, masih mencari-cari arti putus asa dan pasrah itu. Lalu berjalannya waktu, sampai pernah nggak cuci piring, ngelamun. Saya punya pikiran gini, apa suamiku tak suruh nikah lagi aja ya, biar punya keturunan. Karena dari mertua pun itu kan secara tidak langsung itu pengen kita cepet-cepet punya momongan, karena beliaunya dikejar waktu, karena kita ya balik lagi, meninggal atau usia seseorang itu kan nggak ada yang tahu Kak ya sampai kapan. Nah, mertua itu pengen sebelum kita kembali, maksudnya dalam artian meninggal, kita pengen lihat cucu-cucu gitu. Kita kan juga nggak tahu Kak, umur juga nggak, kita nggak tahu, rezeki anak juga kita juga nggak tahu kapan datangnya. Apakah cepat rezeki anaknya atau cepat meninggalnya? Kita kan juga dikejar-kejar itu. Sampai suatu ketika ada teman itu nikah duluan saya, terus hamil. Itu ya ada perasaan iri. Jangankan teman Kak, artis aja yang duluan saya hamil itu iri Kak, artis. Artis aja sampai saya iri. Sampai kok gampang ya orang hamil itu. Ya mungkin sebagian dari pejuang garis dua, 3,5 tahun buat mereka itu, kalau dibandingkan perjuangan mereka mungkin sebentar, ada yang 12 tahun, 10 tahun, tapi bagi kami 3,5 tahun itu seperti kejar-kejaran antara cucu dulu atau meninggal dulu. Itu sangat amat pressure sekali buat kami. Lalu di satu momen ada ponakan main ke rumah, lalu bau setelah bayi mandi itu kan wangi seger gitu. Saya berpikir, kok rasanya menyenangkan ya ada anak kecil di rumah itu. Ada suara tangis, ada suara tawa, apalagi bau-bau anak kecil. Apa kita coba aja lagi ya promilnya gitu. Setelah itu kita coba lagi promil, tapi sudah dengan hati dan pikiran yang dicoba, kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil ya sudah. Nah ternyata pasrah itu yang di titik itu. Selama ini kan saya mengejar bahwa ayo promil harus berhasil. Nah ketika keinginan saya itu nggak terkabul, dan saya itu lebih ke ya Allah, kapan sih hamilnya, saya sudah berusaha, ya wis lah. Nah ternyata itu menurut saya itu putus asa. Nah ketika saya sudah di titik ayo dicoba, kalau jadi alhamdulillah, kalau nggak jadi coba lagi. Di situ saya coba,
dan ketemu sama teman saya. Kami sama-sama berjuang garis 2 dan ternyata mereka itu sudah hamil. Saya tipe orang nggak pernah sungkan untuk tanya, kamu hamil promil apa sih gitu. Saya pasti tanya, barangkali ada informasi yang bisa digali, yang bisa saya coba. Ternyata dikasih tips kalau mereka itu minum vitamin sama makan buah-buahan yang antioksidan. Terus habis itu saya terapkan di saya, dan saya sambil lihat YouTube dari dokter Boyke, dokter-dokter objin lainnya. Nah, ternyata ini flashback lagi ke saya waktu promil ke dokter kandungan dulu, bahwa dokter di kandungan saya dulu itu menyarankan untuk saya berhubungan suami istri di hari ke-10, yang dimana masa subur itu saya sudah kelewatan. Jadi selama ini ya dibilang sia-sia ya enggak, tapi buat pembelajaran. Namanya dokter tuh balik lagi manusia, sama-sama bisa melakukan kesalahan. Ya saya juga memaklumi meskipun beliaunya juga sangat amat senior di Kota Malang, nggak luput dari kesalahan, ya saya memaklumi. Setelah itu kita cobalah sesuai yang dilakukan sama teman saya, minum vitamin. Setelah minum vitamin, saya beli alat tes, Kak, alat tes kesuburan. Alat tes kesuburan, jadi setelah mens itu setiap hari saya tes, kapan sih masa subur saya. Ternyata ketemu masa subur saya itu di hari ke-6 dan 7, bukan hari ke-10. Jadi lewatnya, masa goldennya itu terlewat beberapa hari. Ya sudahlah, dimaklumi aja, namanya juga manusia. Kita di hari ke-6 itu terlihat garis 2, jadi masa tes kesuburan itu sama kayak tes kehamilan. Jadi kalau subur itu garisnya 2. Nah, garis 2 langsunglah kita gas, Kak. Gas. Terus besoknya garis 2-nya semakin cerah gitu loh. Saya tanya sama suami, gimana? Gas lagi nggak? Gas lagi. Meskipun seharusnya kan nggak boleh digas. Harus jeda gitu 2 hari sekali, karena kita balik lagi, kita sudah nggak berpikir kalau jadi alhamdulillah, kalau nggak jadi ya sudah, kita balik awal lagi gitu. Sama saya melakukan suatu amalan itu doa Nabi Ibrahim. Jadi setelah selesai berhubungan, saya elus perut sambil baca doa Nabi Ibrahim tadi. Terus, nah setelah habis sholat itu saya berdoa. Berdoa ini sudah nggak terikat bahwa ya Allah saya berdoa harus ada anaknya, harus hamil, enggak. Jadi saya berdoa ini sudah di tahap itu tadi. Ternyata pasrah itu seperti ini loh. Jadi saya itu doa, ya Allah, kalaupun memang kehendakmu saya ini diberikan rezeki anak, saya akan terima. Kalaupun belum, nggak apa-apa, saya akan menunggu. Tapi ya itu, balik lagi dengan hati yang lebih ikhlas, lebih plong. Jadi nggak ada harus ada anak, enggak. Dan lagi saya ingat kata abah mertua itu, berdoa itu harus sambil nangis kalau bisa. Merayu Allah itu sambil nangis. Nah, kemarin-kemarin memang sambil nangis, tapi ada tekanan, sudah nangis loh ya Allah, masa nggak dikasih gitu. Jadi yang ini tuh nangisnya lebih ke, ya sudahlah, manut manut jarene Gusti Allah gitu. Jadi setiap habis selesai sholat, berdoanya yaitu nangis sambil, ya sudahlah, manut manut jalani Gusti, kalau belum ya nggak apa-apa, coba lagi. Apalagi kita kan kalau dibilang orang-orang ya masih 3,5 tahun gitu. Ndelalah, karena pasrahnya itu tadi, ternyata Allah itu justru ngasih rezeki.
anak ke saya. Jadi di hari-hari yang harusnya aku besok, misal aku mens nih Kak, hari ini saya tuh masih ada kegiatan sama Pradi itu. Kita itu ke sebuah kantor pelindungan anak dan perempuan, dan saya masih pakai sepatu, meskipun badan saya besar, masih pakai sepatu hak tinggi loh, naik turun tangga. Terus habis itu saya nggak tahu kalau saya itu sudah hamil di situ, sudah telat gitu. Terus uh, pulang dari situ ada teman ngajak, ayo karaoke yuk gitu. Karaoke masih loncat-loncat kita itu, masih gedebak-gedebuk, nggak tahu kalau itu hamil. Pulang ke rumah kok kayak masuk angin ya, apa karena kena AC di karaoke gitu kan. Saya apa, kalau terlalu dingin juga nggak bisa gitu, apa masuk angin. Tapi untungnya nggak pernah minum minyak angin aja di sini di leher, kok tambah dingin. Terus besoknya kok nggak ada itu ya, harusnya saya mens loh hari ini, kok nggak mens. Terus inisiatif beli test pack, tapi takut gagal nanti kecewa. Nggak apa-apa lah, beli 2 aja gitu Kak, beli 2, ditunggu sampai siang kok nggak mens ya, apa coba test pack aja gitu. Di test pack, habis test pack urin naik sampai garis 2 itu kan proses ya, butuh waktu. Saya tuh melihatnya cuma garis 1, sudah saya buang. Ya udahlah, gagal mungkin ya, saya buang. Saya tinggal ke depan TV lagi, 10 menit kepikiran, apa garis 1 ya, apa garis 2. Saya ambil lagi yang saya buang, saya lihat garis 2 ternyata Kak. Dan itu siang-siang, saya masih ingat hari Jumat, siang-siang Jumat, panasnya Jumat gimana kalau siang itu nggak berasa, nggak bisa dibilang seneng enggak, sedih enggak, terharu enggak bisa, sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Dan ini surprise buat suami saya masih kerja. Sore-sore ke bidan, saya USG di bidan bilang, ini sudah kelihatan kantong tapi masih samar, nanti 2 minggu lagi balik ya Bu ke sini. Oh iya terima kasih. Suami pulang kerja jam 10, suami habis mandi, habis makan, saya bilang gini, saya ada kado spesial buat kamu besok. Besoknya dia ulang tahun. Nah, karena selama ini saya tuh nggak pernah kasih kado apa-apa Kak buat suami, karena suami itu selalu ngasih uangnya ke saya. Jadi kalau kamu pengen apa-apa ya sudah beli pakai uang itu, nggak usah lah kita kado-kadoan gitu, nggak ada. Meskipun dia begitu nggak ada romantisnya gitu loh Kak. Terus dia bilang, kado apa? Nggak, apa sih, bercanda gitu kan. Sudahlah tutup mata, saya bilang gitu. Tutup mata, saya kasih test pack, sampai beli test pack yang kayak sensitif gitu loh Kak. Saya beli itu, terus sama ini apa, kan ada dosbooknya ya. Kalau hari 1 gimana, kalau apa gimana gitu kan. Terus dia bingung, kok apa ini? Ya coba lah lihat, bilang gitu. Maksudnya apa? Dikirain ini rapid test kan juga 2 garisnya. COVID, enggak lah. Terus ini apa? Dibalik-balik sama dia. Terus dibaca. Oh, oh, beneran lah ini gitu. Ini alat tes kehamilan, iya. Terus tak bilang, aku tadi dari bidan. Ya dia terharu, menangis terharu. Ah.
Ya dari situ akhirnya kita alhamdulillah ternyata selama ini ya kita nggak pernah itu ya, nggak pernah nyangka ternyata Allah tuh ngasih di waktu yang tepat. Andai aku hamilnya setelah menikah langsung hamil, kan ternyata pada waktu itu langsung COVID kak. 2019, 2020 awal kan langsung COVID lagi marak-maraknya, besar-besarnya, kita jadi flashback. Mungkin Allah nggak ngasih kamu kehamilan di waktu itu, ya siapa tahu mungkin salah satu nggak ada yang selamat gitu. Karena kejadian di teman saya, istrinya meninggal, anaknya selamat karena hamil di masa COVID itu sangat rentan dan berbahaya gitu. Jadi kita flashback lagi, ya memang jalan Allah tuh kita nggak ada yang tahu. Menurut kita mungkin buruk, ternyata ya Allah, ini loh kamu tuh tak kasih anak itu di waktu yang tepat, di waktu yang udah nggak COVID, udah nggak apa, ke rumah sakit juga enak, mau ke puskesmas juga enak, nggak takut COVID lagi, nggak takut ada virus-virus lagi, jadi kamu lebih aman, lebih safety gitu. Ya kita yang awalnya berburuk sangka sama Allah ternyata ya dari situ kita berterima kasih. Ternyata Allah memberikan di waktu yang tepat. Kita merahasiakan ke orang tua dulu, mertua dan orang tua kita rahasiakan karena kita nunggu sampai benar-benar janin ini berkembang sampai 2 bulan. Kita nggak pengen menebar kebahagiaan ternyata karena gini, yang dari saya baca, kebanyakan pasien yang pernah mengalami penyumbatan di saluran tuba falopi itu kira-kira 50%, 50%-nya enggak, bisa 50% iya, itu hamil di luar kandungan. Jadi saya mencoba untuk kita tunggu dulu ini kehamilannya apakah bisa berkembang dengan sempurna di dalam rahim, apakah dia jadinya jadi hamil anggur atau hamilnya nggak sempurna gitu. Jadi kita nggak mau kasih sesuatu yang sudah dikasih kebahagiaan ternyata ada yang lain nggak jadi hamil gitu kan, jadi kecewa lagi. Jadi kita tunggu sampai 2 bulan 3 bulanan nggak. Mertua nangis, terus habis itu yang saya kasih tahu cuma keluarga. Balik lagi ini percaya atau enggak tentang AIN ya kak ya. Saya nggak mau apa yang saya usahakan, apa yang saya impikan selama ini ternyata di luar sana hati orang nggak ada yang tahu, berdoa yang jelek kepada saya dan janin saya nggak sampai menyebar. Jadi cuma keluarga inti saja, kakak kandung saya, papa mama, keluarga suami, sudah itu aja. Jadi keluarga meskipun itu saudara, om, tante, nggak dulu, nggak dikasih tahu sampai benar-benar 7 bulan itu baru kita kasih tahu. Dan mereka ada tetangga yang bilang, ayo itu kok nggak hamil-hamil gitu. Terus kakak saya bilang ya mohon doanya aja gitu. Dia nggak tahu kalau saya ini sudah hamil sudah 8 bulan. Sampai ya itulah hati seseorang nggak ada yang tahu. Saya sangat amat menjaga eh, doa jelek terucap dari orang tentang kehamilan. Sudah 21 bulan, sudah bisa banyak ngoceh, tingkah lakunya lucu sekali. Mukanya plek ketiplek mirip bapaknya, mirip sekali sama bapaknya. Sampai papa saya tuh bilang, anak saya kan namanya Gendis. Kalau bapaknya lewat tuh, Gendis sudah besar ya gitu. Karena mirip banget sama papahnya ini. Ayahnya ini mirip sekali. Apalagi kalau diruntut ayah mertua, abah mertua itu suami sama Gendis 3 generasi sama semua mukanya.
3 generasi sama semua mukanya, dan alhamdulillah kakek neneknya sangat sayang. Ini lagi sama yang Uti sama akungnya dititipkan di situ. Hmm, pesan saya sih selalu berbaik sangka sama Allah. Dalam hal apapun kita nggak akan tahu Allah itu punya rencana apa sih buat kita. Mungkin bagi kita jalan yang kita ambil itu sudah jalan yang baik, ternyata bisa jadi itu jalan yang buruk buat Allah. Jadi kita jangan terlalu menjudge apa yang saat ini kita rasa, tapi ternyata Allah tuh punya rencana yang sangat amat luar biasa setelahnya. Percayalah, setelah hujan badai akan ada pelangi.